Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ki Sibo. Oke, untuk kesempatan kali ini di hadapan saya ada sebuah dinamo. Mungkin kalian sudah ada yang tahu ya, dinamo seperti ini. Ini adalah dinamo treadmill. Atau kalian yang bagi yang belum tahu, treadmill itu apa? Treadmill itu adalah mesin olahraga lari di tempat. Biasanya banyak di tempat gym ya. Nah, untuk dinamo treadmill ini yang saya miliki ini yang DC-nya ya, bukan yang AC-nya. Kita lihat spesifikasinya. Dinamo ini cukup berat ya guys. Nah, dinamo ini sudah menggunakan magnet permanen DC motor. Untuk modelnya ini ZYT 0900800248. Untuk powernya atau wattnya di sini 1,25 HP ya. Kalau diwattkan itu menjadi 900 watt. Untuk voltase tegangan kerjanya di sini tertera DC 180 volt. Ini DC ya, jadi tidak bisa langsung dicolokkan ke listrik rumah. Jadi ada alat lagi ya, yaitu dioda. Nah, untuk beratnya sendiri di sini 7,0 kilo, 7 kilo ya. Untuk RPM-nya maksimal di 4.900. Nah, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana menghidupkan dinamo ini secara di sini kan DC voltasenya besar ya, 180 volt, hanya di sini DC bukan AC. Jadi kita harus menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 180 volt DC. Nanti saya kasih tahu caranya. Sekarang selain digunakan sebagai penggerak, dinamo ini bisa digunakan sebagai generator guys. Jadi dinamo ini bisa menghasilkan listrik DC. Nah, kelebihannya untuk dinamo ini, kita putar pelan saja dia sudah bisa menghasilkan listrik. Sekarang kita coba ya. Nah, di sini keluaran kabelnya ada 3. Untuk yang kuning, ini ground, yang hitam negatif, dan yang merah positif. Sekarang kita tes. Kita lihat percikannya api dulu. Dia memercikan api ya. Lihat. Sekarang kita ukur menggunakan ampermeter. Kita putar di volt DC. Cuma kurang jelas ya, sudah agak buram. Nih. Perhatikan. Saya putar pelan. Nah, dia mencapai 12 volt ya. Oke, bahkan sampai 17 volt hanya dengan putaran tangan. Oke. Kita coba putar menggunakan bor.
Ini kita lepas dulu baut ring penguncinya. Nah, bagian sini ini dia buat fan belnya ya, ke mesin treadmillnya. Nah, ini besi. Perhatikan. Sampai di 44 volt guys, 44 volt. Saya menggunakan bor 12 volt di speed tinggi. Coba kita di speed rendah. Sampai di 12 volt. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakan lampu. Di sini saya menggunakan lampu 12 volt DC. Saya pakai dua, kita gabung. Di paralel ya. Nanti kita coba juga di seri di tegangan 24 volt. Saya arahkan ke sini agar tidak silau ya. Kita coba di 12 volt. Oke. Saya terang. Karena terkena beban menjadi turun ya tegangannya 10 volt. Kita pindahkan di speed tinggi. Kita agak percepat. Nah, ini di 12 volt. Oke. Sekarang kita coba di 24 volt, kita seri. Nah, cara menyerinya seperti ini. Positif, negatif. Nah, sebelah sini kita gabung dengan positif lampu sebelahnya. Nanti sisanya lampu yang satu negatif, lampu yang satunya positif. Jadi lampu ini menjadi 24 volt untuk tegangan kerjanya. Karena di seri ya. Oke. 24 volt. Sanggup ya.
Sekarang kita coba tambah dengan dinamo. Nah, kita coba menyalakan dinamo DC RS795 untuk tegangan dari 12 volt hingga 24 volt maksimalnya ya. Untuk di 12 volt ini 1,1 ampere, di 18 volt 1,3 ampere, 15.000 rpm yang 18 volt. Kita coba hingga di 18 volt dulu ya. Kita gabung dengan lampunya, apakah masih sanggup? Di sini sudah saya beri tanda. Oke. Ini tidak nyala, guys. Tadi di 24 volt ya, terlihat kencang sekali berputarnya, dan lampunya pun masih menyala ya. Sembilan volt, 12 volt, 13. Oke, berarti kuat ya. Mantap. Nah, sekarang kita coba kita pergunakan untuk sebagai penggerak. Nah, bagaimana caranya untuk menggerakkan dinamo DC 180 volt ini? Yang kita butuhkan, pertama kita butuh dioda untuk penyarah tegangan menjadi DC ya. Dari listrik rumah kita arahkan menjadi DC. Kita menggunakan dioda. Kemudian untuk menurunkan tegangannya, kita membutuhkan dimmer. Coba di sini saya menggunakan dimmer AC ya. Nanti cara kerjanya dari listrik rumah masuk ke sini, kemudian keluar, lalu kita hubungkan ke dioda untuk diarahkan. Jadi nanti keluarnya DC ya. Nanti untuk voltasenya kita atur di sini. Ini yang 4000 watt ya. Bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti dinamo, gerinda, lampu, kipas, bor, dan lain-lain ya. Oke, sekarang masuk saja ke cara pemasangannya. Kita butuh colokan untuk ke listrik rumahnya. Nah, dari listrik rumah kita masukkan ke bagian sini, inputnya sebelah sini.
Kemudian untuk outputnya nanti kita hubungkan ke dioda yang satu sebelah sini dan yang satu langsung dari listrik rumah. Nah, ini adalah outputnya. Ini kita hubungkan ke dioda. Ini dioda kiprok ya, atau yang biasa disebut dioda kotak. Yang saya gunakan ini 20 ampere. Nah, input AC-nya di sini ya, berseberangan. Dan untuk outputnya di sini, dia ada keterangannya positif, negatif. Kita hubungkan ke output dimmernya, ke AC, input dioda. Yang satunya kita beri isolasi dulu agar aman. Jadi walaupun DC tetap ada setrumnya ya guys, karena kita tidak menggunakan trafo. Kalau trafo kan dia sistemnya induksi, jadi aman, tidak nyetrum. Nah, untuk output diodanya kita hubungkan ke dinamo. Positif ke positif, negatif ke negatif. Oke. Tinggal kita colokkan. Nah, di sini tidak bisa kita tes tanpa beban ya, makanya saya langsung sambungkan ke beban atau dinamo. Jadi baru bisa kita ukur tegangannya berapa. Kita colokkan. Kita alasi dulu guys. Nah, belum saya nyalakan ya. Nah, di sini apabila kita fullkan, dia kembali ke 220 volt ya. Semakin ke kanan, semakin kembali ke voltase normal listrik rumahnya. Nah, di sini kita kurangi saja sedikit, kurang lebih segini, kurangi.
Atau kalian ingin dari pelan dulu, bisa dari voltase rendah dulu ya, dari segini. Nanti tinggal kalian perbesar saja sambil kalian ukur voltasenya menggunakan ampometer. Di sini saya putar segini dulu di arah jam 11. Nah, dia berputar agak pelan ya, karena voltasenya saya turunkan. Saya putar lagi. Semakin kencang. Oke. Saya kurangi. Sekarang sambil kita ukur yang menggunakan apo. Masih di voltase DC. Kita hubungkan di output plus dan minusnya. Nah, nanti kita lihat voltasenya, kita setel hingga sesuai dengan spek dari dinamo ini ya, 180 volt DC. Oke, kita nyalakan. Sini saya putar rendah dulu. Ini di 51 volt. Kita tambah. Nah, ini di 99 volt atau 100 volt. Nah, ini 146 volt. Nah, ini di 178 volt. Nah, sini cukup ya. Kurang lebih dia menunjukkan angka jam 2. Jadi lurus, agak nyerong dikit. Menunjukkan angka jam 2 ya. Pas di 180 volt atau 181 volt. Nah, segini tegangan speknya ya, sesuai yang tertera di dinamonya. Bisa kalian perbesar lagi, cuma dikhawatirkan nanti dinamonya akan cepat terbakar. Jadi lebih baik di 180 volt ke bawah, agar dinamonya tidak cepat terbakar ya, atau lebih awet, karena sesuai dengan spesifikasinya. Matikan. Ini apabila besinya tidak kita lepas, dia ketika kita nyalakan langsung di 180 volt langsung menyentak ya guys, karena ada bebannya, ada besinya. Jadi apabila akan digunakan untuk penggerak mesin-mesin yang lain, nanti kalian copot saja untuk bagian besi ininya. Nanti di sini ada as kecilnya, nah tinggal kalian gunakan saja, ingin menggunakan puli atau langsung. Oke.
Nah, nanti dinamo ini saya akan gunakan untuk mesin bor duduk 13 mili. Dan untuk dimmernya nanti akan saya buatkan boxnya ya, nanti tinggal ditempel saja di bagian bodi atau di bagian atasnya. Oke, udah jelas ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya guys, tentang dinamo bekas treadmill ini. Jadi ada dua manfaat ya, selain bisa digunakan untuk generator ataupun sebagai penggerak. Nah, untuk generator kalian bisa menggunakan kincir air atau kincir angin, atau mungkin digerakkan oleh dinamo lagi ya. Nanti kalian menggunakan dinamo yang kecil, tinggal kalian buatkan puli. Cuma untuk pulinya dari dinamo kecilnya, dia pulinya kecil, kemudian di sini kalian kasih puli yang besar, jadi agar di dinamo kecilnya memutarkan dinamo ini agak ringan ya, tidak berat, dari kecil ke besar. Nanti untuk outputnya menghasilkan tegangan DC. Nah, bisa kalian langsungkan lagi ke dinamonya, atau lebih baik kalian masukkan dulu ke aki 12 volt atau aki 24 volt, kemudian kalian sambungkan ke dinamo penggeraknya. Jadi sirkulasi ya, nggak ada habis-habisnya selama kedua komponen dinamo yang kalian gunakan tidak rusak, dia terus sirkulasi menyala. Sedangkan untuk penggerak, seperti yang tadi kita praktekkan, kita membutuhkan dimmer AC dan dioda untuk penyiar tegangan. Kalian bisa menggunakan dioda apa saja, dioda sisir, dioda konvensional yang panjang, atau dioda seperti ini, sama saja ya. Kalau ini sudah dirakit di dalamnya, jadi tinggal kita pakai saja. Kalau yang satu-satu dia harus kita rakit dulu, kemudian kita solder. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf guys. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.